Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'adda al-jannata lil muttaqin. Wa sallallahu wa salamu ala imamil muttaqin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama belajar, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Tentang ahli surga secara umum, surga itu merindukan orang-orang yang bertakwa. Tapi ada beberapa hamba-hamba pilihan yang disebut langsung oleh lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka adalah dirindukan oleh surga. Memang di situ ada riwayat yang mengatakan ada 4 orang yang dirindukan surga. Tapi akan kami alihkan kepada hadis yang 3 orang dirindukan surga. Kenapa? Untuk 4 orang yang dirindukan surga, biarpun jumlah orangnya tambah 1, akan tapi para muhaddisin ahli hadis memperdebatkan tentang hadis itu, akan kami alihkan dengan 3 orang. Innal jannata latashtaq, sesungguhnya surga itu merindukan ila thalathatin, kepada 3 orang. Ammar, Ali, Salman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya surga itu merindukan kepada 3 orang. Yang pertama adalah Ammar bin Yasir. Yang kedua adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Salman Al-Farisi. Baik, kita berbicara tentang surga secara umum. Bahwasanya surga adalah untuk orang yang bertakwa. Disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju surga. Bagaimana saya bisa bergegas menuju surga? Yang surga itu hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bergegaslah menuju surga untuk mendapatkan pengampunan Allah, agar mendapatkan surga yang memang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Yang pertama musara'ah, yang kedua adalah pengampunan. Bersegera menuju surga dan mendapatkan pengampunan dari Allah. Setelah itu baru mendapatkan surga. Dan ternyata bahwasanya kalau kita baca ayat selanjutnya, orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Orang bertakwa adalah memang orang yang beramal baik. Kalau kita lanjutkan ayat tersebut, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang mereka berinfak, bersedekah fis sarra, dalam keadaan mereka cukup kaya, fil dharra, dalam keadaan tidak mampu pun masih berusaha untuk bisa bersedekah dan infak. Wal kadhiminal ghaidha, ini urusan dengan manusia tadi, berbuat baik kepada orang lain. Setelah itu wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarah. Ini babnya khusus bagaimana kita menghilangkan dendam. Ini harus ada silsilah hati. Mungkin dalam pertemuan yang lain akan kita bahas secara detailin. Wal kadhiminal ghaidha, agar bisa menahan amarah. Orang menahan amarah bukan berarti bebas, artinya dari penyakit. Menahan amarah bisa saja amarah tertahan dan tertunda, tapi besok meledak. Tapi menahan amarah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi, tidak cukup dia menahan amarah, tapi amarah itu diluluhkan, dilembutkan, disejukkan dengan pengampunan. Kemudian wal 'afina 'anil nasi, kemudian berikan pengampunan kepada manusia. Dan setelah itu apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Baik, kemudian setelah itu lihat, ini isyarat, nanti kalau ada kesempatan kita perpanjang kisah ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan, jelas yang barusan kita sebut, orang bertakwa ciri-cirinya orang bersedekah, menjaga hati, tidak dendam, urusan dengan orang baik, berbuat baik. Tapi setelah itu walladzina idza fa'alu fahishatan, orang bertakwa di antara mereka adalah orang yang melakukan kekejian, adzalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, melakukan dosa-dosa. Dzakarullaha, segera ingat kepada Allah. Allah Maha Penghukum, Allah Maha Penyiksa. Allah siksa, Allah sangat pedih. Ingat Allah. Fastaghfirullah, kemudian minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dia tidak tahu bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, kemudian dia tidak terus-terusan melakukan dosa itu. Nah ini bahwasanya secara umum surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Jadi kita pun, ya, kalau kita mengambil ketakwaan, maka kita juga ditunggu oleh surga. Tapi kami akan membahas secara khusus
ya, tentang satu hadis bahwasanya surga rindu kepada 3 orang. Masya Allah, umumnya adalah kita rindu kepada surga, tapi ini ada orang yang dirindukan oleh surga, yaitu yang pertama adalah Ammar bin Yasir. Bagaimana kisah Ammar bin Yasir dan siapa Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir dengan keluarganya, ibundanya Yasir, ayahandanya namanya Yasir, ibundanya namanya Sumayyah, hidup di bawah naungan seorang kafir Abu Jahal. Tapi mendengar seruan Islam langsung menyambut, bahwa padahal dia menjadi seorang budak, mereka menjadi seorang budak di bawah naungan Abu Jahal. Dan yang namanya Sumayyah, beliau adalah Sayyidah Sumayyah adalah wanita pertama yang mati syahid, dibunuh oleh Abu Jahal, dan ayahandanya pun juga demikian. Adapun Ammar bin Yasir juga diseksa, kemudian setelah itu Ammar bin Yasir dipaksa untuk membelot, memberontak kepada Nabi Muhammad, mengingkari Nabi Muhammad. Kemudian Ammar bin Yasir menuruti permintaan Abu Jahal, sehingga hebohlah orang-orang Islam bahwasanya Ammar murtad. Kemudian setelah itu Ammar disanjung oleh Allah, karena itu hanya untuk keluar dari himpitan siksaan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, disanjung enggak apa-apa, Ammar itu selamat imannya. Dia begitu karena melihat ibundanya seperti itu, ayahandanya disiksa, dia begitu, tapi Ammar itu sebetulnya hatinya tetap iman. Dan siapa Ammar itu? Ammar itu kalau kita panjang sejarah, kalau kita titi sejarah kehidupan Ammar adalah yang termasuk disanjung oleh Rasulullah. Beruntunglah si Ammar itu, karena dia akan mati dibunuh oleh kelompok yang zalim, kelompok Baghiyah. Dan Ammar nanti bersama rombongan Imam Ali bin Abi Thalib dalam peperangan fitnah yang terjadi di kaum muslimin. Ammar adalah orang yang sangat mulia. Sampai sini dulu kisah Ammar singkat. Kemudian kita ambil faedah apa di balik itu semuanya. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib, siapa beliau? Beliau adalah seorang yang dari kecil di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama kali dari anak-anak yang masuk Islam adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah menantu Rasulullah, anak paman Rasulullah, dan beliau adalah orang yang punya keistimewaan yang luar biasa besar. Ilmunya luar biasa besar, keberaniannya luar biasa besar. Termasuk di dalam kisah peperangan, mulai dari perang Badar, bagaimana di saat Sayyidina Rasulullah SAW mulai peperangan Badar itu, orang kafir mengatakan, mana dari orang Islam yang jago-jago keluar? Maka keluarlah dari orang kafir yang Utbah, Utaib, Adbah, Syaibah dan Ibnu Syaibah. Kemudian orang-orang kafir keluar, mana dari orang-orang Islam yang keluar? Kemudian orang Ansor datang untuk melawan mereka. Orang-orang kafir Quraisy tadi mengatakan, aku tidak butuh orang Ansor, aku butuh dari saudara-saudaraku yang berbeda denganku. Kemudian keluarlah Imam Ali bin Abi Thalib, keluar Sayyidina Hamzah. Kemudian satu lagi ada Abu Ubaidah bin Harith. Kemudian saat itu bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib dengan ganas, dengan hebatnya menyerbu lawannya, sampai dikatakan sebagian riwayat mengatakan begitu cepatnya menebas pedangnya Sayyidina Ali sampai terbelah jadi 2 itu lawan. Itulah Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian nanti kisahnya juga setelah peperangan Badar ada satu orang yang sangat dendam dengan orang-orang Islam, namanya Amr ibn al-Wud. Itu berlatih perang sehingga dalam latihan perang itu tidak ada yang bisa mengalahkan dia dari kawan-kawannya, sehingga dia adalah orang yang paling hebat di dalam berperang. Waktu di perang Khandaq, mencari lagi siapa orang Islam yang berani dengan saya. Semua orang pada bingung, tidak ada yang nongol. Sayyidina Imam Ali tiba-tiba nongol, orangnya masih muda. Sayyidina Imam Ali mengetahui bahwasanya kalau aku tidak keluar, maka yang keluar ada Rasulullah. Aku tidak rela kalau Rasulullah keluar. Imam Ali bin Abi Thalib keluar. Lalu si Amr ibn al-Wud kaget, Ali bin Abi Thalib, ya. Lalu ternyata saat itu seranglah, terjadi duel antara Imam Ali dengan Amr ibn al-Wud. Kemudian debu, mengepul debu sampai tidak ketahuan mana Amr ibn al-Wud dan mana Imam Ali bin Abi Thalib. Orang pada ketakutan semuanya. Jangan-jangan Imam Ali kecil waktu itu, masih muda, ini pasti kalah menurut ukuran akal. Tapi setelah itu debu turun, sudah terbelah, terpenggal itu yang namanya Amr ibn al-Wud, Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Ali bin Abi Thalib juga yang dengan penuh keberanian menempati tempat tidurnya Rasulullah waktu Nabi Muhammad hijrah. Terangan banyak tentang kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib. Baik, sampai di sini dulu. Terlalu panjang kisah Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Salman Al-Farisi bagaimana? Beliau adalah dari negeri Paris, dari yang asli menyembah api, dari keluarga terhormat. Kemudian dia pergi ke sana kemari hanya mencari kebenaran.
datang kepada rahib ini, kepada pendeta ini, kepada rahib ini, kepada pendeta ini, mencari kebenaran, sampai suatu ketika mendengar berita kebenaran bahwasanya akan ada datang Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang pertama tidak makan sedekah dan hanya nerima hadiah, dan di pundaknya ada tanda khatam nubuah, stempel kenabian. Kemudian Ammar bin Yasir mencari sampai suatu Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi mencari, akhirnya tertangkaplah, tak tahu gimana ceritanya, yang jelas sampai dia diperbudak menjadi budak. Setelah menjadi budak sampai ke Rasulullah, dia datang ke Rasulullah dan ngetes, jangan-jangan ini Nabi yang aku cari. Lalu dia memberikan, ini adalah hadiah, ini adalah sedekah dariku, silahkan. Ternyata Nabi Muhammad berkata, wahai sahabatku, makanlah ini sedekah. Saya tidak makan. Salman sadar, wah ini satu ciri yang aku dapat. Kemudian setelah itu besoknya Salman datang dengan hadiah. Ya Rasulullah, ini bukan sedekah, ini adalah hadiah. Setelah itu Nabi Muhammad mengambil hadiah. Sudah dua ciri, ini jangan-jangan benar. Kemudian minta izin, bolehkah aku melihat di pundakmu? Setelah dilihat ternyata khatamun nubuwah. Setelah itu Salman langsung masuk Islam, dan dialah orang yang memberikan ide untuk membuat parit. Baik, ini adalah kisah singkatnya. Cuman kenapa kok sampai dirindukan oleh surga? Ternyata dari 3 model manusia hebat ini punya ciri-ciri yang khusus. Ini yang harus kita pelajari. Pertama ada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, menjadi orang yang beriman, dan karena apa? Beliau adalah di bawah naungan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, makan bersama Rasulullah. Artinya apa? Orang bersama Rasulullah masuk Islam. Ternyata setelah itu orang untuk menjadi pengikut Rasulullah tidak harus di bawah naungan Rasulullah. Ada dikasih contoh yang kedua, adalah siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir, di bawah naungan orang kafir yang sangat hebat saat itu, ternyata juga masuk Islam. Artinya apa? Bukan saja ngikuti Nabi Muhammad saja yang masuk Islam, ternyata orang yang ikut bosnya kafir, memusuhi Nabi, dan luar biasa menyiksa bahkan di saat masuk Islam. Dengan siksaan itu pun ternyata tidak pernah mundur, tidak pernah menarik dari Islamnya. Ammar bin Yasir, ayahandanya Ammar, Sumayyah, Sayyidah Sumayyah meninggal mati syahid, ternyata bisa masuk Islam biarpun di bawah naungan orang kafir. Kemudian setelah itu apa? Ada orang yang jauh, bukan di bawah naungan Nabi Muhammad, juga di bawah naungan orang kafir yang dolim. Ada orang yang jauh di sana, ternyata di sana pun juga ada orang yang rindu kepada kemuliaan, namanya Salman Al-Farisi, keliling mencari kebenaran. Artinya apa? Kalau ingin dekat dengan Nabi Muhammad tidak ada alasan. Tidak boleh Anda berkata, saya bukan anaknya kiai, bukan anaknya ustadz, bukan anaknya ini. Nggak ada alasan. Kalau Anda tidak bisa menjadi seperti Imam Ali yang hidup di naungan Rasulullah, Anda bisa menjadi Ammar bin Yasir. Biarpun Anda, wah saya keluarga saya, bos saya kafir gini-gini, Anda bisa jadi Ammar. Atau Anda di puncak gunung yang sana, Anda bisa menjadi siapa? Salman Al-Farisi. Artinya kalau kita amati daripada kisah ini, ada kelebihan, yaitu kerinduan mereka untuk segera menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah 3 orang yang disebutkan oleh Rasulullah dirindukan oleh surga, dan kita pun bisa meniru beliau-beliau. Artinya apa? Ciri khas ahli surga pada zaman sekarang adalah di saat orang itu segera dan cepat untuk menyambut kebaikan dan kebenaran yang dikirim kepada kita. Maka di sana ada penghalang surga adalah sombong. Man kana fi qalbihi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Kalau ada orang di dalam hatinya ada kesombongan, susah masuk surga, tidak masuk surga. Sombong. Nah, ini sombong ini adalah menolak kebenaran. Al-kibru batarul haq. Kesombongan itu akan menjadikan seseorang itu menolak kebenaran. Coba kalau orang sombong, dia nasihati nggak mau, siapa? Apa tadi? Orang bertakwa yang berdosa itu di akhir hayatnya. Ketahuilah, urusan husnul khotimah dan su'ul khotimah itu sangat pribadi antara seseorang dengan Allah. Kita tidak boleh tidak sok tahu tentang seseorang apakah itu su'ul khotimah. Mungkin orang meninggal dunia mukanya hitam, tapi bukan berarti dia harus kita katakan su'ul khotimah. Sebab ada orang jantung dan sebagainya muka hitam, sementara jantung itu adalah jauf, bahkan bisa jadi dia adalah orang mati syahid. Sebab apa? Orang yang sakit dari sakit dalam, apakah sakit perut, sakit jantung, sakit paru-paru, kalau meninggal mati syahid. Jadi pokoknya jangan biasa kita menilai orang lain su'ul khotimah. Itu bukan urusan kita. Kita tidak ngerti, mungkin dia banyak dosa. Yang penting dia mati dalam keadaan Islam. Apalagi dia sakit, semoga dengan sakitnya diampuni oleh Allah. Mati dalam keadaan Islam, mungkin waktu sakaratul maut dia merasakan sakit, sudah diampuni oleh Allah. Maka Nabi mengajari, jangan engkau membicarakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Yang boleh dibicarakan adalah orang penyeru kepada kebatilan, penyeru kepada bid'ah, boleh kita sebut.
Menyuruh kepada kesesatan boleh, agar orang waspada. Tapi kalau orang meninggal dunia, jangan sampai kita mudah mengatakan oh suul khotimah, oh ini, oh itu. Enggak, itu bukan urusan kita. Baik, kemudian semua dosanya orang yang beriman ini akan dihapus oleh Allah semuanya, asalkan kita punya la ilallah asyhadu alla ilallah, pasti akan dihapus karena Allah sudah berjanji. Cuman cara menghapus ini ada 3 model. Satu, dengan kita memohon ampun kepada Allah lalu Allah mengampuni. Yang kedua, mungkin kita malas minta ampun, tapi Allah juga tidak ingin menyiksa hamba tersebut di akhirat. Lalu oleh Allah dikasih siksa di dunia, sakit, cobaan, akhirnya habislah dosanya. Kalau ternyata di dunia belum diampuni Allah, baik dengan cara istighfar kita atau dengan cara kita diberi ujian, kalau ternyata di dunia ini tidak diampuni oleh Allah, maka ditagih nanti di akhirat. Pilih mana kira-kira? Pilih yang pertama saja, banyak istighfar saja ya. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Dan kemudian innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selagi belum di tenggorokan itu nyawa. Jadi kita harus waspada. Tidak mudah kita mengatakan orang lain suul khotimah. Itu bukan urusan kita. Bahkan mungkin ada orang mati bunuh diri, ternyata bukan bunuh diri, dibunuh oleh orang, tahu-tahunya diikat sama yang lainnya. Bisa jadi begitu. Mungkin diracuni sama orang, mungkin. Akan tapi hendaknya kalau kita melihat orang mati dalam keadaan Islam, kita bersyukur semoga dia adalah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupakan prasangka buruk kepada siapapun, apalagi kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau kita sudah prasangka buruk, apalagi ditambah menggunjing, menfitnah, lalu banyak, oh dia dulu begini, pezina, pemabuk, padahal mungkin sudah diampuni oleh Allah. Susah kita minta ampunnya karena dia sudah meninggal dunia. Jangan-jangan setelah itu kita tinggal menuai dosanya saja, naudzubillah min dzalik. Adapun yang kedua adalah, itu kan dari hadis Nabi, dan sangat berhak seorang laki-laki mengatakan begitu, bukan begitu. Ini sekarang tiga cara baca hadisnya. Kalau ada seorang perempuan diajak oleh suaminya kok ogah-ogahan, maka ketahuilah kalau sampai suaminya marah, maka sampai pagi dikutuk oleh malaikat. Baik, saya akan membaca hadis ini dengan diri saya sebagai, saat saya jadi guru fikih, sesaat jadi guru sejarah, sesaat jadi guru cinta, kan begitu. Saya akan baca dengan guru cinta ini. Coba Anda pikirkan, hai para ibu yang sholah, coba Anda dengar hadis ini. Anda mendengar hadis ini jangan dengan emosi karena Anda lagi cemburutan sama suami. Anda dengar hadis ini, Nabi bersabda, kalau ada seorang perempuan diajak ke atas ranjang oleh suaminya, lalu ogah-ogahan sampai suaminya marah, maka telah dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Bagaimana Anda baca hadis ini? Kalau saya membaca hadis ini, para bapak, ini adalah hadis terindah buat wanita. Kalau wanita itu faham, Anda bukan disuruh naik pohon kelapa, Anda bukan disuruh ngangkat karung, Anda bukan disuruh nyangkul, tapi Anda diajak kemana? Anda faham tidak makna keindahan? Coba, ini hadis yang paling indah bagi saya, yang saya pahami. Di saat saya menjadi guru cinta nih, baca ini ibu, diajak mesraan, bukan diajak nyangkul, bukan diajak dorong mobil, bukan diajak naik pohon kelapa, loh, terus ogah-ogahan. Ini Nabi itu masya Allah, sepertinya Nabi sudah tahu, sebab banyak ibu itu ogah-ogahan. Kalau sudah tahu suaminya mau itu kadang-kadang nutup pintu lama-lama, ngangetin sayur lama-lama. Ini model perempuan apa itu? Nah, ya betul gitu. Iya, ibu suka lama-lama gitu ya, nutup pintunya lama-lama, ke dapurnya lama-lama. Kalau sudah tahu suaminya siap menghendakinya, itu biasa begitu. Karena tidak ngerti hadis kemesraan, itu hadis keindahan. Cuma kalau ternyata seorang istri punya uzur, sakit atau apa, ya tidak dosa dong. Allah kan tidak memaksa seorang hamba di atas kemampuannya. Jadi tidak dosa kalau memang ibu memang sakit. Saya capek, tinggal ditanya dulu capeknya karena apa ibu? Capek yang kau buat sendiri atau sama suami sudah bilang, Neng, Ma, di rumah aja yang cantik. Masih cari kesibukan, pengen jadi wanita apa itu? Karir. Nah, ini wanita karir sebetulnya, mohon maaf kalau dengar suara ini wanita karir. Paling enak tuh sebetulnya Anda kalau doa itu begini, hai para wanita yang solehah. Ya Allah, kirimkan kepada aku suami yang mencukupiku sampai aku tidak usah capek, sehingga aku tinggal dandan di rumah, gitu saja. Cuman kadang-kadang perempuan itu katanya cerdas, katanya S3, itu pikirannya apa? Semoga setelah dapat ijazah lulus saya dapat kerjaan. Kasihan tuh orang, salah berdoa. Kalau doa yang indah sekalian, ya Allah, semoga suamiku adalah mencintaiku, menyayangiku, cukup sampai aku tidak usah kerjaanku hanya dandan, ngerawat anak. Ya, enak gitu. Doanya salah semuanya kayaknya. Baik ya, itu saja insya Allah. Kita perlu keindahan dalam hidup ini, jangan dibikin capek ya.
Masya Allah. Tapi kalau seandainya istrinya sudah siap-siap rapi, terus kalau suaminya yang nggak mau gimana? Nah. Baik, ini adalah bab yang beda. Ya tergantung dong. Istrinya itu pandai enggak dalam merayu. Jadi merayu itu ada seninya. Dalam rumah tangga harus ada seninya dong. Ibu tuh yang pokoknya yang usil deh. Saya bilang sama bapak-bapak, kalau sama istri itu yang usil, jangan terlalu lempeng-lempeng deh. Biarpun Anda ahli sujud sekalian ustadz. Kalau sudah ketemu di rumah sama istri, hilang ustadz ya sudah. Cowal-cowel ini. Pokoknya seni itu penting hidup di rumah. Tangga itu harus indah. Di rumah cemberut. Ustadz pun kalau pulang ke rumah tuh langsung kelihatan cemberutnya. Astagfirullahaladzim. Mau sholat 5 rakaat dulu, 6 rakaat. Mau baca Quran 1 juz. Ya di rumah itu indah. Jadi kalau Anda biasa dengan keindahan, nggak ada istilahnya menolak nanti. Cuman kita harus tahu diri. Sebab sesungguhnya bahwasanya yang menjadikan semangat adalah di dalam hatimu. Biarpun capek, ketahuilah orang insya Allah pasti bisa melayani. Anda kiaskan, Anda solehah, Anda karena Allah. Lihat di sana, hamba yang diuji oleh Allah dan semoga mendapat petunjuk. Itu wanita yang menjual diri. Wanita menjual diri akan melayani siapapun yang membayarnya, biarpun dia bau kayak apa, yang penting dapat duit, dan dia tetap berkesan sebagai wanita yang bisa nerimanya. Na'udzubillah, padahal itu untuk yang haram. Kenapa bisa? Kenapa Anda yang halal masih ogah-ogahan? Karena salah membaca hadis tersebut. Iya, baik. Nah, semoga yang diuji dengan kehinaan diampuni. Kita tidak menghinakan siapapun. Mungkin ada orang pezina, pelacur, esok hari menjadi orang solehah. Masya Allah.